Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merangkai rangkaian electrical pneumatic dengan sequence A plus B plus C min C plus D min A min. Kenapa pada sequence ini saya bagi dua? Karena rangkaian ini merupakan rangkaian cascade di mana memang diharuskan untuk membaginya menjadi dua agar tidak terjadi tabrakan atau error di tengah-tengah simulasi. Sebelum kita mulai merangkai rangkaian dengan sequence ini, ada baiknya kita harus membuat step diagram terlebih dahulu agar kita tahu langkah-langkah seperti apa saja yang kita butuhkan dengan urutan apa saja yang kita akan lakukan pada simulasi dan merangkai nanti. Di sini ada step-step tersebut dan ada angka 1010 ini menunjukkan bahwa gerakan yang kita lakukan. Jadi ketika gerakan ini ke atas atau mengarah ke angka 1, itu berarti piston tersebut keluar, dan sebaliknya ketika gerakan itu ke bawah atau ke angka 0, maka piston itu akan masuk dengan urutan-urutan sebagai berikut. Jadi urutannya seperti ini. Oke, setelah kita membuat step diagram dan tahu rangkaian urutan seperti apa yang harus kita lakukan dengan sequence ini, maka kita langsung saja membuka fluid sim untuk merangkai. Pertama yang harus kita rangkai adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu pistonnya tersebut. Di sini kita bisa menggunakan double acting cylinder dan valve 5/2. Karena ini merupakan electrical pneumatic, jadi kita bisa menambahkan solenoidnya di samping kanan kiri. Lalu kita bisa merubah terminatornya. Jangan lupa untuk menambahkan kompresor sebagai sumber udara bertekanan. Lalu mengatur. Lalu kita bisa juga memberikan distance rule agar kita bisa mengatur seberapa jauh atau seberapa maksimal gerakan yang akan dilakukan. Oke. Karena di sini ada 3 simbol dalam sequence, itu berarti akan ada 3 macam akan ada 3 piston dengan 3 solenoid atau dengan 3 valve tersebut. Kita bisa kopas karena akan sama saja. Lalu kita bisa memberi label sesuai dengan step diagram yang telah kita buat ya, seperti itu. Jadi untuk di gerakan A tersebut kita akan membuat step diagram. Jadi distance rules ini dan pelabelan pada distance rules ini sangat berguna untuk nantinya pada kita saat merangkai, agar kita tahu mana tombol yang harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan urutan-urutan seperti apa, sesuai dengan dan bisa mensinkronkan dengan step diagram tadi. Terkecuali untuk
piston yang ketiga ini atau piston C ini, karena step yang diinginkan adalah C-min yang artinya masuk, berarti posisi awal harusnya memang dia di luar. Jadi karena yang diinginkan adalah masuk, maka posisi awalnya dia di luar. Berbeda dengan yang lain, ketika yang lain adalah yang A dan B ini yang diinginkan adalah plus plus, yaitu keluar, berarti posisi awalnya adalah dia di dalam. Gitu. Agar kita tidak bingung juga, kita bisa memberi label. Jadi ini merupakan perwakilan dari simbol di atas, yang mana 1 mewakili A, 2 mewakili B, dan 3 mewakili C. Dan selanjutnya kita bisa membeli label pada solenoid connection atau valve solenoid connection itu, agar nantinya kita bisa mensinkronkan valve ini gerakannya dengan rangkaian elektrikal pneumatik. Kita bisa memberinya secara urut. Lalu posisinya, saluran udaranya kita bisa sambungkan. Karena ini posisinya berbeda, jadi peletakan pun juga berbeda. Ya. Oke, setelah kita merangkai susunan piston dengan solenoid valve ini, kita bisa langsung menuju pada rangkaian elektrikal pneumatik. Jadi ada yang pertama kita butuhkan ialah electrical connection 24 volt dengan electrical connection 0 volt. Lalu kita membutuhkan detent switch. Kita rotate 2 kali, jadi agar posisinya sejajar ya. Kemudian kita bisa menambahkan, kita lalu harus menambahkan push button. Lalu kita juga membutuhkan brake switch sebagai gerakan pertamanya dia. Oke. Lalu kita juga butuh relay. Kita juga membutuhkan mix switch sebagai interlock untuk rangkaian gasket yang pertama dan kedua. Lalu kita juga butuh valve solenoid. Kemudian
sebagai awal dari rangkaian cascade yang pertama. Lanjut dengan maksud ini. Kan bisa kopas ya, akan dibutuhkan komponen yang sama. Ini merupakan rangkaian cascade yang pertama di sini. Untuk rangkaian cascade yang kedua, kita akan membutuhkan break switch lagi sebagai kontrol untuk cascade kedua. Lalu selanjutnya kita bisa copy paste untuk komponen ini dan diletakkan di sebelah sini. Baik. Oke. Dari segi rangkaian dan komponen ini sudah cukup. Sekarang kita hanya tinggal melakukan wiring atau penyambungan. Dimulai dari detent switch ke break switch. Tidak ada gangguan. Ini. Di sini. Proses ini bisa membuat kita tahu rangkaian kita ini sudah rapi atau belum.
Jangan lupa untuk setiap ini kita ganti menjadi switch roll. Di gerakan ini kita ganti dengan switch roll. Oke, jadi kurang lebih rangkaian dari electrical pneumatic dengan sequence A plus B plus C min C plus B min A min ini seperti ini. Step selanjutnya ialah kita memberikan label pada setiap konektor atau valve atau relay atau mungkin mix switch di sini agar rangkaian ini menjadi sinkron dengan rangkaian di atasnya dan bisa menjalankan sistem pada valve di sini sehingga bisa menggerakkan piston di atasnya juga. Yang pertama ialah, jadi kita harus lihat di sini sequence-nya. Oke. Karena yang terakhir adalah amin, di mana amin ini tidak, maksud saya, jadi kita memberikan label ini 3.2 dan relay 1 atau konektor 1 kita beri simbol atau label K1. Interlock di sini juga kita beri simbol K1. Dan rangkaian cascade yang pertama ini akan berpengaruh dari relay yang pertama ini. Jadi kita akan juga memberikan simbol K1. Begitupun dengan kontrol di sini yang juga akan kita beri simbol K1. Kemudian setelah itu pada gerakan yang pertama adalah A+. Jadi A+ ini adalah akan bergerak ketika kita mengaktifkan valve Y1, maka Y1 solenoid yang pertama akan kita beri simbol Y1. Dia berjalan. Y1 bergerak aktif, maka akan mengeluarkan piston sehingga piston mengenai titik 2.2 sehingga kita akan beri 2.2. Maafkan tadi ada gangguan tidak terduga. Jadi lanjut. Jadi setiap konektor ini atau relay ini kita akan pasang berurutan. Jadi ketika yang pertama adalah 1, nanti di sini akan kita pasang 2, 3 dan seterusnya. 2. Begitupun di sini sebagai penggeraknya juga akan kita gerak. Jadi cut 2 ini akan bergerak untuk mengaktifkan piston menuju 2.2 tersebut. Kemudian selanjutnya, gerakan selanjutnya adalah B+, di mana B+ ini akan bergerak ketika kita mengaktifkan valve Y3. Jadi solenoid ini akan kita aktifkan di valve Y3. Dan Y3 bergerak, maka piston akan bergerak keluar dan mengenai 3.3. Lalu berlanjut juga lalu selanjutnya gerakan yang terakhir pada cascade yang pertama adalah C-min. C-min akan bergerak ketika kita mengaktifkan valve Y5. Kita akan menggunakan simbol Y5. Nah, dari sini rangkaian cascade yang pertama kita sudah terbentuk. Jadi kita akan berlanjut, bisa kita rapikan terlebih dahulu. Tidak tabrak ya.
Oke. Selanjutnya adalah cascade yang kedua, di mana gerakan selanjutnya adalah C+. C+ ini akan bergerak jika kita mengaktifkan valve Y6. Akan berlanjut, kita akan mengaktifkan Y6, dan Y6 akan memicu piston ini untuk maju dan mengenai 2.3. Berlanjut menjadi keempat, juga keempat. Lalu selanjutnya gerakan selanjutnya adalah B-min, di mana B-min ini adalah melaksanakan agar piston ini bergerak mundur kembali atau masuk kembali, yaitu dengan mengaktifkan valve Y4. Ini bisa kita beri label Y4. Ketika Y4 aktif, maka piston akan mundur dan mengenai 1.3. Oke. Lalu kemudian berlanjut pada K5. K5. Dan gerakan yang terakhir adalah amin, di mana amin ini akan aktif apabila kita mengaktifkan valve Y2. Oke. Oke. Jadi inilah kurang lebih rangkaian dari sequence A plus B plus C min, C plus B min, amin. Kita bisa mulai mencoba untuk mensimulasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita simulasikan, kita lihat terlebih dahulu ketika konektor satu ini tidak aktif, maka cascade satu pun juga tidak akan teraliri arus listrik dan tidak aktif pada rangkaian cascade satu. Dan sebaliknya malah akan langsung mengaktifkan cascade 2. Nanti akan begitu pun akan terjadi sebaliknya ketika cascade 1 ini aktif, maka cascade 2, rangkaian di cascade 2 ini akan tidak aktif. Ketika Y1 aktif, maka akan mendorong piston keluar dan mengenai 2.2. Kemudian Y3 aktif, akan mengenai piston akan keluar dan mengenai 3.3. Kemudian Y5 aktif, akan mendorong piston masuk dan mengenai 3.2. Selanjutnya, ketika Y6 aktif, valve Y6 aktif akan mengaktifkan piston dan menggerakkannya keluar sehingga mengenai 2.3. Dan ketika Y4 aktif, akan membawa piston masuk mengenai 1.3. Dan yang terakhir, ketika Y2 aktif, akan membawa piston A masuk dan akan menjadi seperti sekian semula. Begitulah simulasi singkat dan penjelasan sederhana mengenai rangkaian pneumatik elektrik dengan sequence A plus B plus C min, C plus B min, amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap video ini atau terhadap pembuatan yang sudah saya lakukan, pembuatan rangkaian yang saya rangkai. Saya terima kasih dengan sebesar-besarnya telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sistem dari sequence ini. Tugas ini dibuat semata-mata untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pneumatik hidrolik PO4D semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.